Pelajar, senang banget bisa berjumpa lagi di podcast Haba Pendidikan. Episode kali ini menarik banget nih, karena kita akan membahas salah satu inovasi dalam dunia pendidikan, yaitu mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Di era digital sekarang, coding dan KA bukan lagi hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari aplikasi di ponsel sampai teknologi yang dipakai di dunia kerja, semuanya erat kaitannya dengan keterampilan ini. Dan yang lebih menarik, kini murid bisa memilih coding dan KA sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran mendalam. Ini adalah langkah besar untuk mempersiapkan generasi muda kita bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga pencipta teknologi. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Taufik. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Sobat Belajar, Pak Taufik ini merupakan salah satu tim yang ikut merancang mata pelajaran pilihan ini. Kita akan mendengar secara langsung latar belakang, tantangan, dan juga harapan dari hadirnya pelajaran coding dan KA di sekolah. Tapi sebelum itu, Bapak, kita pesen minum dulu ya. Boleh. Bapak mau minum apa nih? Americano boleh? Mas. Bapaknya Americano satu ya? Americano boleh. Ya, panas ya. Oke. Aku cappuccino aja ice. Less sugar ya? Iya, oke, makasih ya. Makasih. Pak Taufik, katanya kan sekarang coding dan KA itu udah resmi jadi mata pelajaran pilihan ya Pak ya? Sebetulnya apa nih Pak pertimbangan utamanya sampai kedua mata pelajaran ini tuh dianggap penting untuk masuk sekarang Pak? Iya, baik. Makasih nih Mbak Laras. Jadi yang pertama mungkin kita perlu luruskan terlebih dahulu ya, bahwa coding dan kecerdasan artifisial itu menjadi satu kesatuan mata pelajaran sebetulnya. Oh. Dan pertimbangan yang menjadi latar belakang kenapa kita meresmikan ini sebagai mata pelajaran pilihan tentu berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, berdasarkan praktik-praktik di negara-negara lain, ya di Cina, di Korea, di Australia, Singapura, gitu ya, bahkan India. Kemudian juga terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang juga menitik beratkan pada transformasi digital, sehingga membuat mata pelajaran ini menjadi urgen untuk bisa dipelajari oleh anak-anak sejak dini gitu ya, agar nantinya mereka memiliki fondasi yang kuat ketika mereka mulai beranjak ke tingkatan-tingkatan selanjutnya atau mungkin ingin berfokus pada penguatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di jenjang pendidikan menengah atau mungkin di jenjang pendidikan tinggi, sehingga nantinya mereka bisa menjadi calon talenta digital dan tentu saja menjadi individu yang mampu untuk berpikir logis, sistematis, kritis, namun tetap beretika dan juga bertanggung jawab. Iya, betul. Karena kalau kita lihat kan sekarang dunia ini sepertinya digerakannya sama teknologi ya Pak. Betul Di sekali. semua sektor kayaknya sekarang udah pakai digital gitu kan. Betul. Jadi masuknya mata pelajaran itu bukan hanya sekedar tren ya Pak ya, Betul. tapi memang kebutuhan. Ya. Supaya semua generasi muda kita itu nggak hanya jadi pasif lah terhadap teknologi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, selain itu Pak kan banyak yang berbicara gitu ya. Kalau coding itu bahasa masa depan gitu. Dan AI atau kecerdasan artifisial ini kan juga udah banyak banget dipakai di berbagai bidang ya. Mungkin aku pun kayaknya setiap hari sekarang aku pakai AI nih Pak. Udah bukan hal yang ini ya, yang asing lah gitu ya. Betul. Nah menurut Bapak sendiri sebetulnya seberapa penting anak murid kita itu diperkenalkan dengan coding dan KA sejak dini? Baik, jadi sebetulnya berkaitan dengan coding sendiri, seperti yang tadi Mbak Lara sampaikan ya, bahwa memang masa depan kita ini kan sudah sangat-sangat condong kepada teknologi digital, di mana teknologi digital ini tidak lagi hanya sebatas melakukan pemrosesan tingkat rendah, tetapi sudah melakukan analisis data tingkat tinggi, sehingga membutuhkan program-program khusus gitu ya, yang mendukung operasional dari teknologi digital tadi. Nah itu tentunya harus dipenuhi melalui coding. Artinya coding itu kan merupakan sebuah aktivitas di mana manusia itu bisa berinteraksi dengan mesin gitu ya, berinteraksi dengan teknologi digital tadi, bisa memberikan perintah dengan tepat, bisa membuat baris-baris program sehingga nantinya mesin tersebut gitu ya bisa merespon dengan tepat, bisa menganalisis dengan tepat juga seperti itu. Dan terkait juga dengan kecerdasan artifisial ya seperti yang tadi Mbak Lara sampaikan gitu ya, kita sudah berada di tengah-tengah teknologi yang menerapkan AI gitu ya, menerapkan kecerdasan artifisial, mulai dari handphone kita gitu kan, bahkan aplikasi-aplikasi yang
menurut kita kok kayak nggak ada AI-nya, tapi sebetulnya ada AI-nya ya, seperti misalnya aplikasi untuk pemutar video gitu kan. Kadang-kadang mereka kan juga bisa memberikan semacam rekomendasi-rekomendasi Oh gitu iya, kan. Ya, betul. rekomendasi-rekomendasi itu sebetulnya diproses dengan kecerdasan artifisial ya, dengan AI, dengan menganalisis data-data yang mereka miliki dan juga mengenali pola-pola dari data-data tersebut seperti itu. Sehingga amat sangat penting sebetulnya bagi anak-anak kita gitu ya untuk bisa mempelajari teknologi ini sedari dini. Sehingga nantinya mereka seperti yang tadi Mbak Lara sampaikan tidak hanya menjadi pengguna saja tapi bisa jadi menjadi pengembang, atau justru kalau misalnya pun tetap menjadi pengguna, mereka bisa menjadi pengguna yang bertanggung jawab Iya. ya, yang bertanggung jawab, yang beretika gitu ya, dan juga bisa mengoptimalkan teknologi tersebut. Karena kita ketahui bersama banyak sekali di antara kita tahu ada teknologi AI tapi belum bisa mengoptimalkan gitu ya, baru Betul, sekedar Pak. menggunakan ala kadarnya Iya. seperti itu ya. Nggak maksimal malah kan Betul, pemanfaatannya. betul. Iya. Oke. Udah sampai nih. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, makasih. Iya, makasih. Si panas tuh pakainya. Siap, siap. Ya, mungkin itu sih sebenarnya mengapa anak-anak itu perlu belajar ya Perlu ya, dari Pak. dini. Betul. Jadi mungkin kalau semakin dini mereka diperkenalkan, semakin natural juga mereka memahami teknologi gitu ya, atau Iya. logika dari aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan. Dan mungkin semakin natural juga mereka itu punya apa ya Pak, kalau kita bilang tuh problem solving mindset mungkin, Betul, yang jadi betul sekali. bekal mereka yang berharga nantinya. Betul, betul sekali. Itu sebetulnya yang paling pokok ya. Artinya mungkin kita tidak bisa melihat dampak secara langsung ketika mereka belajar coding dan kecerdasan artifisial di jenjang-jenjang usia yang lebih dini. Karena memang tujuan akhirnya bukan untuk menjadikan mereka sebagai programmer yang handal, Iya. tetapi justru lebih kepada bagaimana dengan mempelajari itu mereka bisa memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, sistematis, seperti yang tadi Mbak Lara sampaikan seperti itu. Dan mungkin juga yang menjadi perhatian bukan hanya sedari dininya, tetapi bagaimana dalam pembelajaran tersebut, baik itu guru maupun juga orang tua gitu ya, bisa saling mendukung. Bisa saling mendukung dan juga bisa memperhatikan dosis-dosis dari pembelajaran itu sendiri. Iya. Karena kita juga tidak menginginkan misalnya anak selama berjam-jam gitu ya berada di depan komputer seperti itu, karena memang itu tentu akan berdampak juga ya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental mereka. Jadi tidak hanya belajarnya gitu ya, tidak hanya materinya yang dikuasai, tetapi juga dosis-dosisnya gitu ya, porsi-porsinya itu perlu ya, betul sekali, perlu diperhatikan. Bapak mungkin boleh sambil diminum dulu kopinya. Boleh. Betul, karena aku tuh sering dengar Pak, karena di lingkungan aku kan cukup banyak, mungkin ini sudah dewasa ya, yang memang ada di dunia IT, di bidang IT itu, mereka cukup punya apa ya, pemikiran yang terstruktur, problem solvingnya yang kuat gitu, dan wah cara mereka berpikir tuh benar-benar logis gitu Pak. Nah selain itu, kan pasti dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan gitu ya Pak, atau dalam hal-hal yang memang diregulasikan terhadap satuan pendidikan sendiri menghadapi tantangan, termasuk coding dan KA, mungkin kalau kita lihat kan ada keterbatasan dari sisi guru maupun fasilitas. Strategi apa Pak yang udah disiapkan supaya proses pembelajaran coding dan KA ini bisa berjalan dengan baik? Iya, memang dua hal yang sangat penting ya dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu ya, terutama untuk implementasi di lapangan adalah dari sisi guru dan juga sarana dan prasarana atau fasilitas ya. Nah, ketika kita bicara tentang guru, tentu kita perlu melihat kondisi yang ada di negara kita gitu ya. Betul. Kalau kita bicara mengenai implementasi coding dan kecerdasan artifisial di jenjang yang lebih dini, misalnya di jenjang SD, kita secara umum tidak memiliki jenis guru lain sebetulnya selain guru kelas di SD, terutama SD negeri ya. Mungkin kalau SD swasta mereka bisa meng-hire atau bisa membayar guru tambahan seperti itu ya. Oleh sebab itu tentu guru-guru umum ini atau guru-guru kelas gitu ya, guru-guru kelas ini harus ditingkatkan kemampuannya. Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah itu juga melakukan berbagai upaya ya, terutama terkait dengan pelatihan
guru itu sendiri gitu ya. Jadi ada pelatihan guru yang juga melibatkan tenaga-tenaga profesional juga gitu ya, sehingga nantinya guru tersebut bisa memiliki bekal ya dalam mengajarkan atau mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Nah, untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya di SMP dan juga SMA, kami tidak hanya membuka peluang bagi guru yang saat ini mengajar informatika untuk mengampu atau mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial. Kami juga membuka peluang bagi guru lain, ya misalnya guru matematika, karena memang guru matematika itu kan sebetulnya sudah punya basic ya, basic apa namanya logical thinkingnya gitu ya, sehingga nantinya mereka tinggal kita train sedikit mengenai substansi coding dan kecerdasan artifisial gitu, dan tentunya tidak hanya diajarkan mengenai substansi, tapi bagaimana pedagoginya, bagaimana mereka mengajarkan itu. Jadi bukan hanya belajar mengenai substansi coding, tapi bagaimana mengajarkan itu pada anak-anak. Seperti itu yang berkaitan dengan guru. Nah, mengenai sarana dan prasarana, memang ya kita harus melibatkan banyak pihak ya untuk mengantisipasi hal ini. Ya karena sarana prasarana ini bukan hanya tugas dari satu pihak saja, bukan hanya tugas dari satuan pendidikan, bukan hanya tugas dari dinas pendidikan, bukan hanya tugas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ada juga aspek-aspek lain, misalnya berkaitan dengan koneksi internet. Kita bekerja sama dengan Komdigi misalnya. Kemudian juga mungkin di kementerian sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, itu juga kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi kita melibatkan banyak pihak, termasuk juga kami melibatkan misalnya mitra-mitra ya, mitra-mitra pendidikan kita gitu ya, dari pihak swasta yang sekiranya mereka mampu atau mungkin berkeinginan gitu ya untuk misalnya memanfaatkan CSR-nya misalnya untuk membantu sekolah-sekolah itu sendiri. Termasuk juga ada metode misalnya BYOD ya, bring your own device gitu ya. Jadi misalnya mungkin murid-murid di sekolah-sekolah tertentu yang barangkali mungkin secara kemampuan finansial mereka sudah cukup baik gitu ya, dan sekolahnya tidak memiliki atau belum memiliki sarana yang proporsional, mereka bisa membawa device mereka untuk mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Karena sebetulnya tidak harus device yang sophisticated sekali gitu ya, cukup handphone yang biasa pun sekarang sudah bisa, tentu dengan pengawasan, dengan kontrol yang juga terukur, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan gitu, jangan sampai misalnya pembelajarannya justru malah membuat anak-anak overdosis gitu ya dengan layar seperti itu. Itu sih. Betul, Pak. Menarik sekali ya, karena kalau dari sisi guru sudah banyak pelatihan-pelatihan yang akan disiapkan ya Pak ya, dan juga terkait fasilitas, itu kembali lagi adalah kerjasama beberapa pihak, berbagai pihak. Karena, tapi aku setujunya gini Pak, menurut aku ketika kita mau dekat dengan teknologi gitu ya, kita nggak harus tunggu semuanya sempurna dulu kok. Betul. Mungkin kita bisa manfaatkan dulu sumber daya alam yang ada, atau sumber daya manusia yang ada gitu, sambil kita terus bertumbuh dari sana. Betul. Kalau misalnya aku lihat banyak survei-survei ya Pak, aku lihat di dunia IT itu banyak kok loncatan-loncatannya justru dari keterbatasan. Betul. Kalau misalnya kita lihat banyak komunitas open source, gitu kan, ada belajar mandiri lewat internet, jadi semuanya terkait akses dan kesempatan aja ya Pak ya. Betul sekali. Saya sepakat sekali dengan itu ya, karena ketika dulu saya belajar IT juga pada saat mahasiswa juga sangat-sangat mengandalkan komunitas itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya dari buku, tidak hanya dari sarana prasarana, tidak hanya dari guru atau dosen yang mengajar, tetapi juga dari komunitas, karena komunitas itu luar biasa powerfulnya gitu ya. Dan saya nggak tahu, memang nature-nya dari komunitas IT itu senang berbagi gitu. Betul, senang Pak. banget berbagi, sehingga itu bisa membantu gitu ya, bisa membantu siapapun yang ingin belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih. Nggak ada alasan untuk nggak bisa belajar. Betul, dan semangat berbagi ini bisa banget nih Sobat Belajar untuk diadopsi ke sekolah. Karena aku yakin kalau semangat berbaginya bisa diadopsi di sekolah, ini pemicu inovasinya akan semakin besar lagi. Nah Pak, ini mungkin banyak ya concern-concern dari orang tua, guru, dan mungkin dari setiap anak murid sendiri. Kalau misalnya setiap anak murid ini memilih mata pelajaran pilihan coding dan KA, sebetulnya dampak nyata apa aja nih yang bisa mereka rasakan? Mungkin sekarang masih dalam proses belajarnya ya untuk jangka pendek, atau jangka panjangnya seperti apa? Apakah bisa jadi bekal mereka yang sangat powerful gitu di masa depan? Iya, saya rasa salah satu efek yang instannya adalah kemampuan untuk berpikir logis dan sistematis sih sebenarnya ya. Dampak instannya seperti itu. Dan kedepannya tentu teman-teman atau anak-anak kita yang belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial ini ya
tidak hanya menjadi pengguna ya, tetapi juga bisa nantinya menjadi pengembang atau yang bisa mengoptimalkan teknologi-teknologi tersebut. Dan kalau kita bicara misalnya anak-anak di jenjang SMP misalnya yang sudah belajar coding, misalnya mereka akan mengambil jalur vokasional misalnya, mengambil di SMK misalnya, itu udah sangat membantu sekali gitu ya, sangat-sangat membantu ya, mungkin sudah dapat sekitar sepertiga jalan gitu ya ketika mereka masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak atau mungkin pengembangan game gitu ya, karena sekarang SMK sendiri kan sudah punya jurusan-jurusan seperti itu gitu untuk pengembangan game, untuk sistem informasi jaringan dan aplikasi yang berkaitan dengan cloud computing, kemudian juga mereka sudah punya pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau sudah mempelajari itu sedari dini, ketika melanjutkan misalnya ke jalur vokasional itu nggak canggung lagi. Tapi kalau misalnya mungkin mereka lanjut ke SMA, kemudian mereka di SMA ngambil lagi misalnya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, itu juga akan sangat memudahkan ketika misalnya nanti mereka kuliah mengambil jurusan IT misalnya yang berkaitan dengan IT gitu. Dan itu ya sesuatu privilege yang barangkali tidak bisa saya dapatkan di masa lalu gitu, dan menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat lah gitu ya ke depannya. Seperti itu. Iya, kalau zaman kita belum ada ya Pak belum ya. Ada. Aku juga terakhir kemarin belum ada kok. Makanya pas aku lihat sekarang, oh ada coding dan KA gitu ya. Ini benar-benar jadi modal yang luar biasa sekali Pak, apalagi untuk dunia kerja. Karena dunia kerja itu maunya kan yang melek teknologi ya Pak. Nggak mau misalnya mereka menerima misalnya seseorang yang masih canggung terhadap teknologi gitu. Ini kembali lagi mungkin kepada isu atau realita di lapangan ya Pak ya. Kita kan tahu pasti ada gap dari satuan pendidikan yang ada di kota-kota besar maupun di daerah gitu. Mungkin selain tadi yang Bapak sampaikan terkait BYOD atau bring your own device atau hal yang lainnya, ada nggak sih Pak langkah-langkah yang dipersiapkan supaya semua murid nih dimanapun mereka berada tetap punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar coding dan KA? Iya, jadi kalau kita bicara pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini kan memang pelajaran yang sangat teknologi sekali gitu ya, sangat digital sekali gitu ya. Dan mungkin kalau orang awam melihat, wah ini kayaknya harus pakai device gitu. Padahal sebetulnya banyak jalan ya, banyak jalan untuk bisa mempelajari itu. Tidak hanya menggunakan device, digital device, tetapi juga bisa menggunakan pola-pola seperti pembelajaran unplugged seperti itu, atau pembelajaran tanpa teknologi digital. Ya, terutama untuk penguatan konsep-konsep dasar, konsep-konsep mengenai programming gitu ya, konsep-konsep mengenai algoritma pemrograman gitu ya, konsep-konsep mengenai misalnya kelas, kemudian objek, itu kan udah harus menggunakan aplikasi khusus gitu. Ya kita cukup bisa menggunakan kartu-kartu, kita cukup bisa menggunakan ilustrasi benda dan lain sebagainya. Itu bisa sangat bermanfaat gitu untuk mempelajari konsep-konsep dasar tadi gitu ya. Tanpa harus menggunakan device yang sophisticated. Tapi tentunya memang kami menyarankan untuk level-level tertentu itu memang alangkah lebih baiknya gitu ya untuk menggunakan teknologi digital gitu. Iya. Seperti itu. Karena kan memang seideal apapun konsep yang kita miliki gitu ya Pak, realitas di lapangan kan memang tetap harus menyesuaikan ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan apa yang tadi dilakukan, meskipun tidak secara langsung kita menggenggam device-nya, tapi secara teorinya atau secara knowledge-nya tetap tersampaikan ya Pak. Betul. Kalau gap itu pasti ada di mana aja, karena aku salah satu lulusan mungkin dari sekolah yang berada di daerah Pak sebelumnya. Jadi aku pun terasa banget nih ketika aku pindah ke kota besar gitu ya, rekan-rekan seangkatanku yang lain, dulu di SMA-nya udah kayak gini, aku enggak gitu. Tapi kan kembali lagi kita bisa mengejar apa enggak. Karena kalau aku lihat sekarang dukungan ekosistem yang lain juga udah banyak. Seperti yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan sendiri ya Pak, mulai dari platform-platform yang bisa diakses secara offline kayak kalau misalnya kita lihat ada CB dan lainnya, itu kan di sana termuat lengkap tuh Pak untuk kita belajar selama kitanya mau gitu. Betul sekali. Terakhir nih Pak Taufik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru, orang tua dan seluruh sobat belajar supaya mereka itu bisa memandang mata pelajaran coding dan KA ini bukan sebagai sesuatu hal yang rumit, tapi justru sebagai kesempatan untuk mereka bisa berkembang dan berkontribusi di masa depan. Iya, baik. Jadi memang ini adalah hal yang baru ya. Tentunya pada proses adaptasi terkait dengan sesuatu yang baru akan ada ya, pastinya akan ada semacam mungkin penolakan atau mungkin ada semacam ya tadi ya resistensi gitu ya, atau mungkin juga
bingung ya, ada perasaan bingung, perasaan galau gitu ya. Ini kira-kira mau dibawa kemana? Ini kira-kira harus seperti apa gitu ya. Dan kalau menurut saya nggak usah khawatir ya, karena ini merupakan langkah yang menurut saya sangat positif ya, langkah yang positif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan tentu kami sudah menyiapkan berbagai daya dukung untuk menerapkan kebijakan mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Ya, mulai dari regulasi tentunya, ya, kemudian juga pelatihan guru, kemudian juga buku-buku ya, baik itu yang bisa diakses melalui CB atau buku teks utama maupun juga buku teks pendamping yang saat ini sudah diresmikan melalui Kepmen Dikdasmen nomor 5 tahun 2025, itu buku teks pendamping dari penerbit-penerbit, itu juga sudah dinilai oleh pusat perbukuan. Jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya mengenai itu. Termasuk juga kami di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga sudah mengembangkan bersama dengan guru-guru untuk perangkat ajar ya, modul-modul ajar untuk kelas 5, 7 dan 10. Dan bisa diakses melalui platform Rumah Pendidikan di ruang GTK, saat ini sudah naik juga. Dan juga kami juga sudah mengunggah panduan mata pelajaran, dan panduan mata pelajaran ini akan sangat berguna untuk guru. Tentu guru ketika baru pertama kali memegang mata pelajaran ini, apalagi ini mata pelajaran yang sangat baru ya, pasti kan mereka bingung juga nih kalau dari kurikulum yang istilahnya dalam bentuk capaian pembelajaran, gimana ya caranya ya saya bisa menerjemahkan ini ke dalam suasana pembelajaran gitu atau kegiatan pembelajaran. Nah, panduan mata pelajaran itu akan sangat membantu guru gitu ya untuk menerjemahkan capaian pembelajaran tadi ke dalam perencanaan pembelajaran dan juga pendekatan pembelajaran mendalam ya, yang saat ini juga kita sedang angkat juga ya sebagai salah satu pendekatan pembelajaran. Dan tentu kami sangat yakin dan percaya gitu bahwa upaya yang kami lakukan ini dalam jangka pendek akan memberikan manfaat ya tadi ya, meningkatkan kemampuan untuk berpikir logis, sistematis kepada anak-anak, termasuk juga membekali mereka dengan teknologi digital sehingga mereka bisa memanfaatkannya dengan produktif, dengan bijak, beretika gitu ya, dan juga bertanggung jawab. Dan tentu dalam jangka panjang yang mungkin kita ini barangkali sudah lewat masanya barangkali ya, itu bisa melihat nanti dampaknya gitu, di mana mungkin anak-anak kita akan lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak hanya menjadi pengguna, tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi pengembang teknologi digital itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Taufik, ini pesannya sangat amat kuat ya untuk sobat belajar di luar sana, supaya jangan sampai takut, jangan menganggap ini sebagai hal yang rumit gitu. Jangan kita berpikiran ketika kita mau belajar teknologi itu bikin kesenjangan semakin jauh, enggak kok gitu. Banyak kok karya-karya besar biasanya lahir dari garasi kecil atau laptop sederhana. Yang penting dari sisi regulasinya, fasilitasnya, dan panduan semuanya sudah disiapkan ya Pak ya. Jadi nanti dari kita tinggal menjalani, kita belajar, kita punya keinginan untuk berkontribusi lebih besar lagi di masa depan dari sisi teknologi ini gitu. Sobat belajar, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial adalah langkah nyata untuk mempersiapkan generasi muda kita menghadapi dunia yang semakin digital. Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keterampilan berpikir logis, kreativitas, dan keberanian untuk terus berinovasi. Terima kasih banyak kepada Bapak Taufik dari salah satu tim penyusun pembelajaran mendalam atas penjelasan dan inspirasinya. Dan untuk sobat belajar semua, jangan takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu dari hadirnya pelajaran ini bisa lahir inovator-inovator muda yang nantinya akan membawa pendidikan Indonesia lebih bermutu untuk semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan salam pendidikan.